Haleluya. Mari kita baca semuanya. Mulai dari ayat 1, kuat-kuat kita baca. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita melihat ini semuanya adalah bagaimana sikap hati kita terhadap Tuhan. Amin. Hukum pertama yang terutama adalah hendaklah kita mengasihi Tuhan dengan jadi penyembahan yang benar, penyembahan kepada Tuhan yang benar, mengasihi Tuhan. Inilah dia, Tuhan berikan beberapa pengertian supaya kita melakukannya. Berikutnya ini kalau kita lihat, ini nasihat hidup dalam kasih. Hukum kedua, mengasihi sesama. Jadi di sini dituliskannya bagaimana kita harus menghadapi saudara sesama manusia. Mari kita baca ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hendaklah biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Bantu dalam kekurangan orang-orang kudus, usahakan dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang bersukacita, menangislah dengan orang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu pada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat pada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Nah, ini umumnya adalah sikap hati kita terhadap sesama. Hendaklah kita saling mengasihi atau hendaklah kita mengasihi sama kita seperti diri kita sendiri. Itu sebabnya seluruh Alkitab ini dikatakan, ya, itu adalah termasuk dalam hukum pertama dan hukum kedua. Inilah contohnya, saudaraku, ya. Jadi satu poin, ya, penyembahannya benar, ini terutama bagaimana mengasihi Tuhan. Lalu poin berikutnya, bagaimana mengasihi sesama. Jadi dari kalau saudara baca, hanya poin Roma 12 ayat 1, tidak segenapnya kita tangkap. Tapi kalau kita baca ini semuanya, lalu hati kita diubahkan Tuhan. Haleluya, saudaraku. Hari ini saya tekankan lebih dalam ayat 1 dan ayat 2. Tapi ini menyangkut seperti saya katakan tadi, ya, bukan hanya berdiri sendiri ini dua ayat ini. Tapi di sini adalah bagaimana kita hidup untuk mengasihi Tuhan dan juga hidup untuk mengasihi sesama. Amin, saudaraku. Nah, di sini dikatakan ayat 1, kita baca lagi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dengan kata lain, saudaraku, sama seperti hukum pertama, kita itu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap tubuh, segenap akal budi. Amin. Tubuh dipersembahkan. Saudara yang kekasih, kita semua mengingat kita ada di sini karena Yesus sudah mempersembahkan tubuhnya sebagai korban untuk menebus kita. Hidup kita, hidup kekristenan kita, hidup baru kita dimulai karena kita mengakui Yesus sudah mati bagi kita. Sebelum kita mengakui itu, tidak ada hidup baru dalam kita. Yang ada hanyalah hidup lama, hidup berdosa. Hidup dalam jalan menuju kepada ke neraka. Tapi begitu kita datang kepada Yesus, tahu dan percaya dan menerima Yesus,
telah mati bagi kita, mempersembahkan tubuhnya untuk kita, untuk dosa-dosa kita. Disitulah mulai hidup baru kita. Haleluya. Dan Tuhan meminta kita bukan pula mempersembahkan tubuh seperti dia, ya, menaruh badan kita, saudaraku, di atas mezbah lalu dibakar. Bukan, itu sudah dikerjakannya. Bagian kita sekarang, tubuh yang hidup ini dipersembahkan. Dibakar pun gak ada gunanya, ya, bahkan dosa. Karena Tuhan tidak suka kita membunuh manusia. Ya. Tetapi tubuh yang hidup ini, yang sudah ditebus ini, Tuhan mau supaya dipersembahkan kepadanya. Lagi kita hidup, ya, roh, jiwa, tubuh kita, itulah keseluruhan kita. Semua untuk dia, tentunya dengan apa yang kita miliki yang diberikannya. Ya, semua untuk dia. Haleluya. Sebagai persembahan yang hidup, apalagi yang kudus, apalagi yang berkenan. Kiranya saudaraku, biarlah kita, ya, selalu memiliki hati yang benar dalam hal ini. Ya, biarlah hidup kita ini adalah hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan, seluruh hidup kita. Haleluya. Dengan kata lain, saudaraku, kita ini sudah mati. Bukan mati dalam arti kata mati tidak bernyawa, mati bagi diri kita, bagi kehendak kita. Bahkan kita berkata, saudaraku, Roma 10 ayat 8 sampai 10, siapa yang mengaku Yesus itu Tuhan, dia diselamatkan. Jadi Yesus itu Tuhan, dia yang naik tahta. Jadi apapun hidup kita ini, roh, jiwa, tubuh kita, dan keseluruhan yang ada pada kita, itu milik Yesus. Harus dipersembahkan kepada Yesus. Haleluya.